Bayangkan sebuah program komputer yang bisa melihat wajah Anda dan menentukan apakah Anda seorang penjahat. Atau AI yang tahu orientasi seksual Anda cuma dari foto profil. Iya, ini kan bukan lagi fiksi ilmiah ya. Ini adalah janji sekaligus bahaya dari era Big Data. Anda pasti sering sekali dengar berita-berita heboh kayak gini. Betul, tentang bagaimana AI dan Big Data akan mengubah dunia, prediksi penyakit, atau bahkan hentikan kejahatan sebelum terjadi. Dan klaim-klaim itu datangnya cepat sekali. Dan kedengarannya sangat meyakinkan kan? Nah, pertanyaannya jadi, gimana Anda bisa membedakan mana yang benar-benar terobosan dan mana yang, ya, terus terang aja omong kosong berteknologi tinggi? Untungnya sumber-sumber yang kita bahas hari ini, yang banyak diambil dari bab Calling Bullshit on Big Data, memberi kita kerangka yang kuat untuk itu. Tepat, dan misinya di sini bukan untuk jadi anti teknologi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita ingin jadi pengguna teknologi yang lebih cerdas. Salah satu ide kunci yang akan kita bongkar adalah konsep kotak hitam atau black box. Kita sering dengar kan kalau algoritma itu rumit, misterius. Betul, tapi ternyata kita nggak perlu jadi ilmuwan data untuk melihat kelemahannya. Persis, tujuan kita di sini adalah membekali Anda dengan perangkat berpikir kritis. Karena sumber-sumber ini menunjukkan berulang kali, masalahnya seringkali bukan di dalam kotak hitam yang canggih itu. Melainkan, masalahnya ada di hal yang paling dasar. Data yang jadi makanannya. Oke, mari kita mulai dari situ. Konsep kotak hitam ini kan pada dasarnya metafora untuk sistem yang kita nggak tahu cara kerjanya. Kita cuma lihat input dan outputnya. Dan pesan dari sumber kita itu sangat mencerahkan. Lupakan saja soal mencoba membuka kotaknya. Cukup perhatikan apa yang dimasukkan dan apa yang keluar. Dan disinilah prinsip paling fundamental berlaku. GIGO. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah pula yang keluar. Secanggih apapun algoritmanya, kalau Anda melatihnya dengan data sampah, ya, hasilnya akan jadi sampah juga, sesederhana itu. Prinsip GIGO ini kedengarannya sangat masuk akal. Tapi, ada nggak contoh ekstrim di mana ini benar-benar kejadian? Maksud saya, separah apa sampah yang pernah orang masukkan ke AI? Wah, contoh yang ada di sumber Anda, ini mungkin salah satu yang paling terkenal. Ada penelitian tahun 2016 dari Wu dan Zhang yang bikin klaim luar biasa. Apa klaim ini? Mereka menciptakan AI pendeteksi kriminalitas. Jadi algoritma mereka katanya bisa bedain wajah penjahat dari non-penjahat. Hanya dari foto. Tunggu. Pendeteksi kriminalitas dari foto wajah? Itu kedengarannya kayak di film Minority Report. Klaim yang sangat besar. Besar sekali. Nah, disinilah kita bisa praktekkan GIGO. Kotak hitamnya itu algoritma canggih, nggak perlu kita pusingkan. Mari kita lihat sampah yang dimasukkan. Oke, data apa yang mereka pakai? Sumber Anda menjelaskan, foto-foto untuk kategori non-penjahat itu diambil dari situs jejaring profesional. Maksudnya kayak LinkedIn gitu ya? Di mana semua orang pasang foto terbaik mereka, pencahayaan bagus, dan hampir semuanya tersenyum. Tepat sekali. Lalu, bagaimana dengan foto para penjahat? Dari mana mereka dapat itu? Foto identitas resmi dari kepolisian, foto KTP, SIM, paspor, foto di mana Anda nggak boleh senyum, ekspresinya harus netral, atau bahkan cemberut. Astaga. Jadi, Lihat apa yang mereka masukkan. Di satu sisi, ribuan foto orang tersenyum. Di sisi lain, ribuan foto orang dengan wajah datar atau masam. jadi momen ahadnya di sini adalah algoritma itu sama sekali nggak belajar cara mendeteksi wajah kriminal. Sama sekali tidak. Dia cuma belajar jadi pendeteksi senyuman. Itu saja. Dia cuma membedakan foto orang yang senyum dan yang tidak. Tepat. Dan sumber kita bahkan menunjukkan gambar komposit yang dihasilkan algoritma itu. Wajah non-penjahat rata-rata itu tersenyum tipis. Wajah kriminal rata-rata itu cemberut. Buktinya ada di depan mata kita. Dan lihat kan, kita baru saja membongkar klaim besar ini tanpa perlu tahu satu baris kode pun. Cukup dengan bertanya satu hal, datanya dari mana? Ini alat yang sangat ampuh. Jadi kalau saya mau dianggap bukan penjahat oleh AI itu, saya tinggal pasang foto profil LinkedIn saya ya. Sesederhana itu. Ini sekaligus lucu dan sangat mengerikan. Oke, jadi kasus tadi jelas ya, datanya dari awal sudah cacat. Foto senyum lawan foto KTP. Tapi gimana kalau datanya justru akurat, mencerminkan dunia kita?
Tapi dunia kita sendiri yang penuh bias, itu kayaknya jauh lebih sulit dideteksi. Nah, Anda menyentuh inti masalah berikutnya. Dan sumber kita membahasnya lewat studi kontroversial dari Stanford yang dijuluki media sebagai mesin gaydar. Oh, saya pernah dengar soal ini. Klaimnya kan AI mereka bisa mendeteksi orientasi seksual dari foto aja, bahkan lebih akurat dari manusia. Betul. Studi ini bikin dua klaim besar. Pertama, komputer bisa deteksi fitur wajah halus yang nggak bisa dilihat manusia. Bagian ini terus terang saya masih bisa sedikit percaya. Komputer kan memang jago cari pola. Tapi, apakah perbandingannya adil? Sama sekali tidak adil. Dan sumber Anda menyoroti ini. AI-nya dilatih dengan puluhan ribu gambar, sementara manusia pembandingnya cuma diberi beberapa foto tanpa pelatihan apa-apa. Ya jelas AI-nya menang dong. Itu bukan pertarungan yang seimbang. Tepat, kayak adu catur orang biasa lawan superkomputer. Oke, jadi klaim pertama lemah secara metodologi. Tapi klaim kedua mereka, itu yang benar-benar wow. Mereka bilang tahu penyebabnya. Ya, ini lompatan yang sangat jauh. Mereka bilang perbedaan wajah ini karena paparan hormon sebelum lahir. Ini kan lompatan dari analisis gambar ke klaim biologi murni. Dan lompatan seperti inilah yang paling berbahaya. Karena saat dibungkus istilah AI, klaim spekulatif jadi terdengar sangat ilmiah. Padahal landasan logikanya rapuh. Ini contoh klasik dari mengabaikan penjelasan alternatif yang jauh lebih sederhana. Penjelasan alternatif maksudnya seperti apa? Sumber Anda bertanya, apa para peneliti mempertimbangkan faktor budaya? Hal-hal simpel, kayak gaya rambut, ada atau tidaknya riasan, bentuk kacamata, cara merawat janggut, atau bahkan sudut pengambilan foto di profil aplikasi kencan. Betul, jawabannya mereka tidak mempertimbangkan itu. Jadi, AI itu kemungkinan besar nggak mendeteksi sisa hormon. Ia cuma mendeteksi isyarat budaya. Ia belajar dari stereotip. Jadi, pelajaran pentingnya bagi kita adalah selalu bertanya, penjelasan lain apa yang mungkin ada, yang lebih sederhana. Mesin menemukan korelasi, tapi manusialah yang memberinya makna. Inilah yang oleh sumber kita disebut sebagai indoktrinasi mesin. Saat kita melatih mesin dengan data yang bias dari masyarakat, mesin itu hanya akan menjadi cermin yang melanggengkan bias yang sama. Dan kita lihat dampaknya di dunia nyata. Contohnya seperti algoritma perekrutan Amazon yang terkenal itu. Yang ternyata lebih menyukai kandidat pria. Iya. Kenapa? Karena dilatih pakai data resume 10 tahun terakhir yang memang didominasi pria. Bukan mesinnya yang seksis, dia cuma meniru dunia kita yang sudah bias. Contoh lain kan sistem peradilan pidana yang pakai algoritma untuk prediksi resiko. Algoritma itu konsisten memberi label resiko lebih tinggi pada terdakwa kulit hitam. Lagi-lagi, bukan karena algoritmanya rasis, tapi karena data historis penangkapan yang memang sudah bias secara sistemik. Kasus-kasus ini benar-benar menunjukkan bagaimana AI bisa jadi cermin yang memperbesar bias kita. Tepat. Ia tidak hanya mencerminkan, tapi juga mengotomatiskan dan memperkuat bias itu dalam skala besar. Tapi ada satu lagi contoh dari sumber Anda yang menurut saya paling menohok. Ini soal arogansi dari big data itu sendiri. Mitos bahwa kalau datanya cukup besar, kita nggak perlu lagi teori. Kita bicara soal kisah Google Flu Trends, kan? Betul. Ini contoh klasik kemenangan yang dipuja-puja, yang kemudian jadi kegagalan spektakuler. Awalnya proyek ini kan jadi poster utama kekuatan big data. Idenya brilian. Analisis miliaran pencarian Google untuk kata kunci seperti demam atau gejala flu untuk prediksi wabah flu. Dan untuk sementara waktu, modelnya berhasil kan? Bahkan katanya lebih cepat dan lebih murah daripada CDC, lembaga pemerintah. Benar sekali. Selama beberapa tahun, model itu akurat. Lalu, tiba-tiba, gagal total. Gagalnya separah apa? Prediksinya meleset jauh. Sampai 2 kali lipat dari angka kasus flu yang sebenarnya. Begitu parah sampai Google akhirnya diam-diam menghentikan proyek itu. Kenapa? Apa yang salah? Datanya kan besar sekali. Sumber Anda menunjuk pada 2 masalah, overfitting dan kurangnya landasan teori. Overfitting. Itu saat model jadi terlalu menghafal data latihannya ya, termasuk semua kebetulan aneh di dalamnya. Analogi yang sempurna. Seperti siswa yang hafal kunci jawaban ujian tahun lalu. Dia bisa dapat nilai 100 untuk soal itu. Tapi begitu diberi soal baru, dia bingung. Karena dia nggak pernah benar-benar mengerti materinya. Persis. Dan karena overfitting ini, algoritma Google Flu Trends menemukan puluhan korelasi palsu. Salah satu contohnya, ia menemukan korelasi antara musim flu dengan pencarian tentang pertandingan basket SMA.
Sama sekali tidak ada hubungannya. Tentu saja tidak. Tapi karena kebetulan terjadi di waktu yang sama di masa lalu, model itu menganggapnya sinyal. Jadi modelnya sangat rapuh, sangat rapuh. Dan ini terbukti saat perilaku pencarian orang berubah. Misalnya, saat Google memperkenalkan fitur autocomplete, tiba-tiba data masukannya berubah. Karena modelnya nggak pernah ngerti kenapa orang mencari obat flu, perubahan kecil bisa merusak seluruh prediksinya. Tepat. Ini pelajaran yang penting. Big data bukan berarti data yang lebih baik, hanya lebih banyak. Data tidak bisa berbicara sendiri. Kita masih butuh teori dan pemikiran kritis. Persis. Google Flu Trends adalah pengingat bahwa korelasi, bahkan dengan miliaran titik data, tetap bukanlah hubungan sebab akibat. Jadi, setelah semua ini, apa artinya bagi Anda yang mendengarkan? Rasanya kita sudah punya semacam toolkit mental ya? Lain kali Anda baca berita tentang AI yang bisa prediksi kepribadian, ingatlah AI pendeteksi kriminal. Dan segera tanyakan, data apa yang melatihnya? Apa datanya seperti membandingkan foto profil profesional dengan foto KTP? Lalu jika Anda dengar soal algoritma yang bisa deteksi sesuatu yang tersembunyi, ingatlah studi Gaidar. Apa penjelasan alternatif yang lebih sederhana? Mungkinkah AI itu cuma mempelajari bias budaya kita sendiri? Dan terakhir, saat Anda lihat proyek besar yang mengandalkan prediksi murni dari data, ingatlah kegagalan Google Flu Trends. Ingatlah bahwa hanya karena sebuah model bekerja sementara, bukan berarti ia memahami dunia. Korelasi bukan sebab akibat. Ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang provokatif dari sumber kita. Dalam filsafat, untuk benar-benar mengetahui sesuatu, kita perlu keyakinan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem machine learning bisa punya keyakinan, yaitu prediksinya, dan mungkin prediksinya benar. Tapi, bisakah ia pernah punya pertanggungjawaban atau justifikasi? Atau ia selamanya hanya akan jadi mesin pencocok pola yang canggih, yang menyerahkan seluruh pekerjaan berpikir kritis dan tanggung jawab moral sepenuhnya kepada kita, manusia. Sesuatu untuk Anda renungkan saat berikutnya sebuah algoritma membuat keputusan tentang hidup Anda.